Kita akan coba mengolah data CSV file menggunakan Jupyter Notebook. Oke, kita akan melakukan extract, transform, dan load data. Kita masuk ke Python 3, lalu kita akan import pandas spd, lalu kita akan import OS ini kita pengen ngebaca current directory kita, dimana kita menyimpan file dan dimana Jupyter Notebook membaca file. Lalu kita run, artinya kita akan menyimpan file di sini dan Jupyter Notebook akan membaca file di sini dan mengekspor file di sini. Dan kita buat satu dataset, data frame, kita buat satu variable. Kita ambil dari function pandas yaitu pd, lalu kita akan membaca CSV file. Cukup dengan men-type read_csv train.csv. Oke. Lalu kita preview datasetnya df.head. By default ini akan menampilkan 5 row. 5 row telah ditampilkan, namun problemnya di sini adalah tidak semua kolom ditampilkan. Bila kita ingin menampilkan semua kolom, cukup pd.set_option display state display maximum columns. Untuk maksimum columnsnya kita nggak pakai limitasi angka, cukup none. Lalu kita run lagi, dan di sini dia akan menampilkan seluruh kolom yang ada di dataset train.csv file. Oke. By the way, ini adalah host price dataset. Nah, sekarang kita akan mengolah CSV file ini untuk kita mengambil data yang kita butuhkan saja. Berhubung di sini banyak sekali kolom yang ada di dataset, kita pengen mengambil beberapa informasi yang kita pengen tahu, kayak harga jual, kondisi waktu penjualan, dan tahun penjualan. Nah, untuk mengambil itu semua kita cukup, misalnya kita pengen cari kolomnya dalam bentuk yang lebih simpel, kita cukup type df.columns. Lalu kita run, kita udah bisa lihat di sini dalam bentuk yang lebih compact. Kita ngobrol scroll, kita ambil yang di sini 4 kolom terakhir, lalu kita masukkan di bawah. Kita bikin satu satu data frame baru, kita masuk ke bawah. Oke. Nah, satu data frame ini namanya satu data frame kedua, ambil dari df, kita bikin 2 parenthesis dan masukkan nama kolom yang kita pengen ambil. Lalu kita tinggal langsung preview di sini. Banyak sekali. Oke. Kita dapetin 4. Nah, kita pengen tampilin semua. Instead of preview, kita pengen tampilin semua datasetnya. Tapi yang jadi permasalahan adalah tidak semua row bisa ditampilkan di sini. Cara untuk bisa menampilkan semua row yang ada di dataset cukup dengan balik lagi tadi, kita state this pd.set_option. Tinggal state maximum rows. Oke. Dan maksimumnya kita nggak perlu tentuin. Intinya seluruh row yang ada di dataset kita run lagi, dan kita akan lihat di sini ada semua row. Oke. Nah, sekarang kita pengen tambahin kondisi pada dataset ini, dimana kita pengen ngambil yang harga jualnya di bawah 100.000 misalnya, ya. Kita pengen ambil yang harga jualnya df2, kita ambil lagi df2 dari sini, ya kan, yang sudah di state kolom-kolom yang dibutuhkan.
lalu kita gunakan kolom, yaitu kolom sell price, karena kita pengen memfilter berdasarkan sell price atau kondisinya berdasarkan sell price, itu di bawah 100.000 dolar. Tinggal kita run lagi. Nah, di sini kita udah bisa dapetin harga rumah yang sell price-nya di bawah 100.000. Nah, apabila kita ingin menambahkan satu kondisi lagi atau kita pengen lebih dari satu kondisi, kita cukup bikin buka kurung tutup kurung di setiap kondisi, lalu tambahkan operator sign-nya. Kalau misalnya and atau dan, kita cukup gunakan sign dan. Kalau atau, kita cukup gunakan ini. Dan lalu dalam kurung lagi def dot. Misalnya kita pengen tahunya itu di atas 2009, artinya kita pakai yang kolom year sold di atas 2009. Dan kita run lagi. Nah, kita dapetin semua data sesuai kondisi yang kita inginkan. Lalu kita langsung convert CSV. Namanya kita train export.csv. Oke. Lalu kita run. Artinya kita akan mengekspor hasil manipulasi data kita ke dalam satu file baru, satu file CSV file baru, dan ini akan terekspor ke current directory. Oke. Jadi kita run, tidak ada pop up atau output apa-apa karena ini hanya mengekspor data yang udah kita manipulate ke current directory. Sekarang kita akan masuk ke current directory. Nah, trend export tadi udah terekspor. Oke. Kalau kita buka, nah di sini trend export. Ya, kita sudah memiliki data set yang sudah ini, kita tinggal email ke atau apa. Tapi intinya dengan menggunakan Jupyter Notebook kita bisa melakukannya dengan cukup simple, dengan codingan yang cukup ringkas dan tampilan yang cukup atraktif. Oke, di situ dulu, kita lanjut nanti di part kedua.